Banyak rumor yang beredar soal volume button di iPhone 15. Ada yang pisah, ada juga yang nyatu. Udah kayak beli soto ayam aja ya. Berdasarkan casing iPhone 15 ini yang gue pegang, bagian buttonnya sih belakangan ini kita udah banyak banget disuguhin sama leak iPhone 15. Mulai dari perubahan USB Type-C-nya, bezel yang tipis, chip A17 Bionic, dan masih banyak lagi. Beberapa aspek juga udah dibahas ya tentang kemungkinan launchingnya iPhone 15 dengan 4 varian. Dimulai dari iPhone 15 base model, ada iPhone 15 biasa, dan ada juga iPhone 15 Plus. Sedangkan untuk yang di bagian Pro Series, ada iPhone 15 Pro dan juga iPhone 15 Ultra. Loh, kenapa jadi namanya Ultra, bukannya Pro Max? Gue punya alasan yang kuat. Kalau di iPhone 15 seri paling tinggi, namanya akan dirubah menjadi iPhone 15 Ultra, bukan lagi iPhone 15 Pro Max. Beberapa vendor aksesoris Playworks udah buka pre-order nih untuk line up aksesoris iPhone 15 terbaru, termasuk di salah satunya casing. Dan emang betul ada 4 tipe untuk iPhone 15, mulai dari iPhone 15 biasa, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan juga iPhone 15 Ultra. Wah, nambah lagi nih generasi Ultra. Ada beberapa yang pakai nama Ultra, seperti chipset terbaru, dan juga di produk terbarunya Apple kemarin yang bernama Apple Watch Ultra. Ketika desain iPhone 15 sudah fix, pasti pihak Apple memberikan prototipe ke pihak vendor aksesoris sebagai blueprint supaya si vendor aksesoris ini bisa memproduksi casing dan juga tempered glass. Karena kita tahu Apple tidak memproduksi aksesorisnya sendiri. Biasanya mereka pakai pihak ketiga untuk produksi aksesorisnya. Kemungkinan besar ya penamaan iPhone 15 Ultra ini sudah ada di tahap tersebut. Prototipe ini berguna untuk bikin aksesorisnya fit dalam ukuran panjang, lebar, dan ketebalan si iPhone 15. Mungkin aja sih nanti ketika launching iPhone 15 ada sedikit perubahan dan sedikit surprise. Tapi untuk casing ini akan tetap mengikuti prototipe seperti dalam bentuk, size kamera, dan bagian buttonnya. Kecil kemungkinan lah kalau misalkan iPhone 15 ini akan berbeda jauh dari prototipenya. Kan kalau berubah jauh, misalnya di panjangnya atau tebalnya iPhone 15, bakal bikin aksesoris yang udah diproduksi jadi nggak kepake dong. Resiko banget kalau misalkan iPhone 15 launching tapi aksesorisnya harus diproduksi ulang. Jadi keburu lecet nih iPhone 15-nya. Nah, seperti yang gue udah bahas di awal untuk bagian buttonnya, tim Playinfo udah megang prototipe iPhone 15 dan juga casing iPhone 15. Di sini, gue lagi megang casing Skinarma iPhone 15 Ultra. Emang ya, Skinarma tuh nggak ada obat dan nggak kaleng-kaleng kalau ngeluarin produk. Lihat aja dari kualitasnya dan ketahanannya oke banget. Ada lip kamera, bezelnya, dan build quality-nya yang sangat bagus sekali. Dan juga desain yang terkini dan asik banget. By the way, ini desain casing Skinarma terbaru yang hanya ada untuk iPhone 15 series saja dan limited edition. So, jangan lupa untuk pantengin Playworks Store supaya tahu kapan rilisnya. Kalau dilihat sekilas, emang gak ada perbedaan dari iPhone 14 dalam masalah casing. Karena kita tahu iPhone 14 Pro Max dan 15 Ultra memiliki size ukuran layar yang sama di 6,7 inch. Namun, kalian harus tahu, iPhone 15 Ultra itu terlihat lebih kecil dan lebih tipis karena ada perubahan di bagian bezelnya. Kayaknya untuk mute button atau silent switch sudah diganti menjadi action button. Seperti yang kita lihat di casing ini, sudah diganti menjadi tombol yang dulunya kan terbuka untuk silent switch. Dan untuk tombol ini akan dipakai untuk melindungi action button. Selanjutnya, ini dia. Volume button masih sama terpisah seperti di iPhone sebelumnya. Dan ini bisa sebagai jawaban untuk yang kemarin tanya di komen Playinfo. Emang sih sempat ada rumor leak penampakan si iPhone 15 yang dimana volume buttonnya ini nyatu dan tidak terpisah. Tapi setelah gue lihat lagi dari casing dan juga prototipe si iPhone 15 ini, bikin gue makin yakin kalau volume button masih kepisah dan nggak nyatu. Buat yang penasaran perbedaan antara iPhone 14 Pro Max dan iPhone 15 Ultra beserta casing-casingnya bisa kalian tonton di akhir video ya. Oke, selanjutnya ke port USB. Di bagian port Type-C-nya bisa kelihatan banget ya, casingnya ini menyisakan space yang lebih banyak karena iPhone 15 itu menggunakan USB Type-C, berbeda dengan iPhone sebelumnya yang masih menggunakan USB port Lightning yang masih kecil. Port Type-C kan lumayan lebar dan besar, jadi menyisakan tempat untuk USB Type-C ini bertengger. Lah udah kayak burung.
Untuk di bagian speaker, untuk speaker iPhone 15 Ultra masih terlihat sama ya jumlahnya dengan iPhone 14 Pro Max, yang dimana di sisi bagian mikrofon ini ada 4 hole, di bagian speakernya di sini ada 6 hole. Untuk di bagian ini, gue mau langsung coba ini, masang iPhone 14 Pro Max dan iPhone 15 Ultra prototype ini ke casing skin nama iPhone 15 Ultra. Pas gue masukin iPhone 14 Pro Max ke casing skin nama iPhone 15 Ultra ini, berasa keras banget dan semuanya tuh nggak masuk karena kayak ada celah dikit dan nggak proper, bagian kameranya pun juga nggak masuk semua, jadi nggak fit banget. Ya jelas, karena untuk casing ini diperuntukkan khusus iPhone 15 Ultra, bukan untuk iPhone 14 Pro Max. Dan sekarang langsung aja kita coba gunakan iPhone 15 Ultra ini ke casing skin nama iPhone 15 Ultra. Secara dari masuk awal udah mulai enak sih, dan yes, it's perfectly fit dan sesuai juga dengan size ukuran dan ukuran bezel juga yang dimiliki oleh iPhone 15 Ultra. Size kameranya pas, di bagian buttonnya juga presisi, apalagi untuk di bagian action button dan volume button, dan juga di bagian hole untuk USB port Type-C dan hole speaker dan juga mikrofonnya di sini. So, buat kalian yang penasaran banget dengan penampakan si iPhone 15 Ultra dan juga casingnya, ya penampakannya seperti ini. Ini mana untuk bentuk fisik sih gue yakin nggak ada perubahan. Baik itu dari action button dan adanya volume button yang masih terpisah. Mungkin ya ada 1 atau 2 update lagi. Tapi kalau soal bentuk nggak akan ada banyak perubahan karena gue yakin dari si iPhone 15 Ultra prototype ini bentuknya juga udah sama dan pasti banget. Tapi kalau untuk penamaan ya dari Pro Max ke Ultra, ya bisa aja ada perubahan lagi. Bisa kita buktiin bareng-bareng di Apple Event yang katanya akan mundur di bulan Oktober nanti. Jadi bukan di bulan September. Semoga konten ini bermanfaat dan thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita lebih semangat lagi dan selalu update dalam menyampaikan informasi seputar produk Apple lainnya hanya di Playinfo. Playworks, the official license store.